Assalamualaikum Ibu. Mas Reza, waalaikumsalam. Gimana Bu? Mas? Katanya Ibu mau sharing-sharing lagi tentang pelajaran bahasa Arab. Oh iya Mas, tapi emang Mas Reza udah selesai pekerjaannya, edit-editnya? Udah Bu. Udah semua, udah tinggal 2 video lagi Bu. Oh ya? Loh, kemarin dengar katanya Ustazah mau rekam lagi. Ada yang salah? Itu udah selesai Bu. Kemarin Ustazah udah datang kemarin. Ya. Udah direkam, udah selesai edit juga. Sekarang udah masuk tinggal video doang Bu. Oh gitu, jadi berarti udah hampir selesai dong kita punya kerjaan jilid 1. Insya Allah Bu. Insya Allah ya. Alhamdulillah, bersyukur sekali Ibu udah bisa hampir menyelesaikan tutorial pembelajaran bahasa Arab di buku 1 ini. Dan Ibu punya rencana nih pengen lanjut di jilid 2. Mas Reza siap ya? Siap dong Bu, insya Allah Bu. Insya Allah siap ya. Iya Mas, jadi Ibu tuh pengen sharing mengenai isim istifham. Isim istifham itu kata tanya ya Bu? Iya Mas, benar Mas. Mas Reza inget aja. Apa coba yang seperti apa? Isim istifham tuh man, Ya. kaifa. Iya Mas, betul. Mas Reza inget ya. Sambil belajar ya? Insya Allah Bu, sambil belajar ya Bu. Jadi emang begitulah kalau Mas Reza sambil edit, itu Mas Reza sambil belajar. Kan editnya bahasa Arab, jadi sambil belajar. Jadi nanti dapat dua-duanya. Ilmunya dapat, kerjaannya dapat. Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui gitu Mas. Siap Ibu. Ya, insya Allah ya. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan gitu ya. Itu Mas, jadi isim istifham itu ada berapa ya yang ada di buku 1 itu? Ibu udah rangkum itu seperti hamzah istifham, ada ma, ada man, ada aina, terus ada Kaifa. kaifa ya? Kaifa, terus ada kam, ada ayu. Terus mata. Itu Ibu udah catat semua di buku Ibu. Kemarin kan udah Ibu rangkum. Di buku Ibu ada keterangan-keterangan dari Ustazah juga, tambahan-tambahan dari Ustazah mengenai pemahaman itu. Lah ini ada buku Ibu nih. Yuk kita baca yuk sama-sama yuk. Ayo Bu. Nah nih. Jadi yang pertama Mas, hamzah istifham. Hamzah istifham ini adalah artinya apakah? Pertanyaan dengan hamzah istifham ini memerlukan jawaban la atau na'am, tidak atau iya. Gunanya untuk meminta konfirmasi kebenaran sesuatu hal. Penggunaannya bisa disambungkan dengan isim ataupun fi'il. Contohnya ya Mas, misalkan kita mau menanyakan apakah ini keledai? Ahada himarun. Kalau misalkan ini bukan keledai, ya jawab la hada hisonun. Bukan, ini kuda. Contoh yang lain misalkan, apakah kamu seorang dokter? Anta tobibun? Naam, ana tobibun misalkan. Atau la, ana mudarisun. Bukan, saya seorang guru. Terus kemudian ya kalau yang disambungkan dengan fiil misalkan ada haba aliyun, apakah Ali telah pergi? Naam, huwa dahaba. Ya, dia telah pergi. Itu Mas. Mas Reza mau kasih contoh? Contohnya Mas Reza coba yang pakai tadi ada misalkan. Coba ya Bu. Ya. Haza qalamun. Pakai hamzah istifham. Hamzah ya. Haza qalamun. Ya Mas, betul. Apakah ini pulpen? Jawabnya misalkan Naam. Haza qalamun. Iya, ini pulpen. ya. Terus contoh yang lain ada lagi? Haza kitabun. Ya, bisa. Apakah ini kitab? Dijawab misalnya la haza daftarun. Tidak, ini buku catatan. Ya, oke, Mas Reza paham juga ya. Kemudian yang kedua Mas, hamzah istifham itu gunanya untuk menanyakan tentang di antara dari 2 atau sejumlah hal. Maksudnya apa tuh Bu? Jadi si penanya itu memerlukan jawaban untuk kepastian. Sebetulnya ini nanti akan dibahas di jilid 2 Mas, tapi Ibu sudah punya gambaran sih tentang penggunaan hamzah istifham yang kedua ini. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut,
Yang ditanya itu harus memilih salah satu hal untuk memberikan kepastian kepada si penanya. Misalkan contohnya ya, kita mau menanyakan, apakah kamu seorang dokter ataukah seorang insinyur? Dalam bahasa Arabnya, atau bibun anta muhandisun. Apakah engkau seorang dokter atau seorang insinyur? Di sini ada kata amas untuk menghubungkan dua hal tersebut. Am ini artinya atau untuk pertanyaan dengan model hamzah ini. Jadi di sini ada kata am untuk menghubungkan antara tadi dokter atau bibun dengan muhandisun. Nah, ini nanti yang akan dibahas di jilid 2 juga mengenai am ini. Ini Ibu hanya memberikan gambaran ya. Contoh yang lain misalkan, akaslanu anta am mujtahidun. Apakah engkau seorang yang malas atau seorang yang rajin? Gitu Mas. Kemudian yang kedua adalah isim istifham ma. Ma artinya apa? Ma ini untuk menanyakan yang tidak berakal, benda mati atau binatang atau sesuatu yang lainnya. Contohnya misalkan, mazalika, apa itu? Tergantung yang ditunjuk apa. Misalkan, zalika kitabun, itu kitab atau buku ya. Contoh lain misalkan, mahada, hada famun. Apa ini? Ini mulut. Kalau yang lainnya yang bukan binatang atau benda apa ya Bu? Oh itu bisa Mas, misalkan menanyakan nama, menanyakan bahasa, siapa namamu misalkan, menanyakan apa bahasamu gitu. Itu kan bukan menanyakan binatang atau bukan menanyakan benda mati ya itu kan. Misalkan ya contohnya, Mas Muka, siapa namamu gitu kan. Mas Mutajiri, siapa nama pedagang itu, misalkan menanyakan bahasa. Malukotuka, apa bahasamu? Mas aja bikin contoh coba. Contoh ya Bu. Ma haza komisun. Ya betul. Artinya komisun apa ya Mas? Kemeja Bu. Kemeja. Satu lagi nih Bu. Ma haza ainun. Bukan hada Mas. Ainun itu kan anggota tubuh yang berpasangan. Jadi dihukumi apa? Ingat nggak? Oh iya. Muannas ya Bu? Iya. Jadi pakainya apa? Pakainya hazihi. Hadihi. Coba diulang. Ma hazihi ainun. Iya betul gitu. Hadihi ainun. Ma hadihi uzunun. Uzunun telinga ya Bu? Iya betul, telinga. Ma hazihi yadun. ya yadun. Yadun artinya adalah tangan ya. Jadi kalau yang anggota tubuh berpasangan itu dihukumi mu'annas, jadi pakai hadihi, jangan lupa itu Mas. Kemudian Mas, ma itu juga bisa disambungkan dengan za, jadi maza. Maza itu artinya apa yang. Misalkan contohnya, maza alal maktabi, apa yang ada di atas meja. Kemudian ada juga yang disambungkan dengan lam, limaza artinya mengapa. Contohnya, limadzal mudarisu godbanu al yaum, mengapa guru marah hari ini. Itu Mas, mengenai ma. Kemudian yang ketiga Mas, yang ketiga itu apa ya Mas? Yang ketiga man. Isim istifham man itu artinya siapa, digunakan untuk menanyakan yang berakal. Berarti manusia ya Mas ya. Contohnya misalkan, man anta, siapa kamu? Nah jawabnya, ana hamidun, saya hamidun. Kemudian contoh yang lain, man hadihi aminah, siapa ini? Ini Aminah. Man hadzal waladu, siapa laki-laki kecil ini? Huwa tolibun jadidun misalkan. Coba Mas Reza, ada nggak contoh? Coba ya Bu. Ya. Man haza rojulun, siapa laki-laki ini? Ya bisa juga. Misalkan huwa tajirun, dia adalah seorang pedagang, jawabnya begitu.
Terus ini Mas, man ini juga bisa disambungkan dengan lam jar li untuk menanyakan kepemilikan. Jadi sambung dengan li jadi liman. Liman artinya milik siapa. Jadi liman hadihi, milik siapa ini. Jadinya gitu Mas. Liman hadal kitabu, milik siapa buku ini. Huwa litolibi, dia milik siswa. Itu Mas. Kemudian yang selanjutnya Mas, nomor 4 ya Mas ya, aina Mas. Isim istifham aina itu artinya di mana. Di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya Mas Reza nih, aina baituka, di mana rumahmu. Aina alkitabu, di mana kitab itu. Aina saatu, di mana jamnya. Ini aina juga bisa didahului dengan min. Jadi min aina artinya dari mana. Contohnya misalkan min aina anta, min aina Fatimatu. Ini juga disambungkan sama fiil, bisa juga aina dahaba aliyun, kemana perginya Ali. Aina dahaba Abbasun, kemana perginya Abbas. Gitu Mas. Coba Mas Reza bikin contoh, bisa nggak pakai aina? Contohnya ya Bu, aina tajirun, di mana pedagang itu. Huwa fil masjidi, dia ada di masjid tersebut. Oke, betul Mas. Mas, ini min aina itu juga bisa berarti asal Mas. Misalkan tadi Ibu kan kasih contoh min aina anta, dari mana kamu gitu kan. Itu bisa juga menanyakan asal. Misalkan dari mana asal kamu gitu. Jawabnya jadi ana minal hindi misalkan. Itu aina ya Mas ya. Sekarang selanjutnya kaifa. Kaifa artinya bagaimana Mas. Bagaimana biasa kan itu kayak kita pernah sering dengar ya Mas ya. Kaifa haluka, bagaimana keadaanmu, bagaimana kabarmu gitu kan. Itu kaifa artinya bagaimana, berarti untuk menanyakan keadaan Mas. Apakah itu hanya untuk menanyakan keadaan saja Bu? Bisa nggak menanyakan yang lain selain keadaan? Nah ini Ibu lagi cari-cari susah banget ini yang kalimat yang ada isim kaifa, tapi kok nggak ketemu-ketemu Mas, susah banget. Kemarin Ibu nanya sama Ustazah, Ustazah kalimat yang pakai kaifa itu yang kayak apa ya Ustazah, yang selain kaifa haluk gitu. Ustazah kasih contoh nih. Ada Bu, ada kata Ustazah Umu Farwa. Kaifa tadhabu ilal madrasati gitu misalkan. Bagaimana kamu pergi ke sekolah gitu. Ada juga nih kaifa darsuka, bagaimana pelajaranmu gitu. Jadi kaifa itu bisa juga untuk menanyakan cara Mas, atau dalam istilah Arabnya kaifiyat, dan juga perihal. Tadi kan Ibu berikan contoh masalah pelajaran, masalah ujian ya. Jadi bisa juga untuk menanyakan perihal atau hal. Begitu Mas kira-kira tentang kaifa. Kemudian selanjutnya adalah isim istifham kam. Kam itu berapa artinya? Digunakan untuk menanyakan jumlah bilangan. Contohnya misalkan, berapa saudara yang kamu miliki gitu misalkan. Kam akhon laka ya Muhammadu. Berapa saudara yang kamu miliki wahai Muhammad gitu. Misalkan li akhun wahidun. Kam ukhtan laka, berapa saudara perempuan yang kamu miliki. Misalkan lagi ada kam kolaman indaka, berapa pulpen yang kamu miliki. Ini kalau kolaman itu kan benda, jadi dia pakai indaka. Kalau akhon itu kan manusia, jadi dia pakai lam jar, lam kepemilikan. Ada catatan nih Mas, isim setelah kam itu adalah isim nakiro yang berharokat fathah tanwin atau disebutnya tamyiz. Caranya adalah dengan menambahkan alif kemudian di fathah tanwin di belakang isim tersebut. Kecuali isim-isim yang berakhiran tamarbuto, tidak perlu ditambah alif tapi langsung di fathah tanwin. Misalkan kam sayarotan, nah itu langsung sayarotan gitu.
Kam nafidatan, nggak usah pakai alif, jadi langsung di fathah tanwin. Gitu Mas. Paham nggak Mas? Bisa bikin ini nggak? Coba sebagai contoh Mas Reza bikin contohnya. Ayo. Oke Bu, saya coba bikin contohnya. Kam rialan indaka, kam kitaban indaka. Ya Mas, betul Mas. Pakai indaka ya Mas, nggak pakai li karena itu benda bukan manusia. Jadi rialan juga pakai indaka juga, bukan pakai li ya. Karena benda. Kalau tadi kan kam akhon laka karena manusia jadinya. Oke lah. Oke Mas, kita lanjut untuk isim istifham yang selanjutnya. Selanjutnya adalah isim istifham ayu. Ayu artinya yang mana atau manakah. Isim istifham ini digunakan untuk menanyakan satu dari dua atau banyak hal. Atau dengan kata lain, kata tanya untuk penentuan atau ta'yin istilahnya. Contohnya, misalkan menanyakan hari apa ini. Ayu yaumin hadza, hari apa ini? Hadza yaumus sabti, misalkan hari Sabtu. Ayu sahrin hada, bulan apa ini? Hada sahru rojab misalkan. Terus min ayi baladin anti, dari mana asal negerimu? Ana minal Yunani, nah, saya dari Yunani. Itu Mas mengenai ayu. Oh ya, perlu diketahui ya Mas ya, bahwa semua isim istifham itu adalah mabni atau tidak berubah-ubah. Kecuali ayu ini Mas. Kalau ayu ini bisa berubah sesuai dengan jabatannya. Misalkan kalau tadi Ibu kasih contoh didahului dengan harfu jar ya. Didahului dengan min, kan tadi ada min ayi baladin anti, itu berubah jadi ayi karena didahului dengan harfu jar. Jadi majrur. Contoh lain misalkan fi ayi madrasatin anta, di manakah kamu sekolah? Gitu Mas. Paham nggak Mas? Paham Bu, insya Allah Bu. Oke Mas. Kita lanjut ke isim istifham yang terakhir nih, yang ada di buku kitab 1, yaitu apa ya Mas? Mata Bu. Mata. Oh iya, mata Mas. Mata, nih ada mata. Mata artinya adalah kapan. Digunakan untuk menanyakan waktu tentunya lah. Contohnya, mata tadhabu, kapan kamu pergi? Mata khorojat, kapan dia keluar? Dia perempuan ya, ada khorojat. Mata ikhtibarukunna, kapan ujian kalian? Ikhtibaruna ba'da sahrin, ujian kami 1 bulan lagi. Gitu Mas, contoh-contoh dari isim istifham mata. Paham nggak Mas? Paham Bu. Nah ya, nanti belajar lagi deh kita. Jadi itu Mas, kira-kira isim-isim istifham yang Ibu rangkum yang ada di buku jilid 1. Sebetulnya masih ada banyak lagi sih isim-isim istifham yang lain. Ada hal, ada juga kata tanya yang untuk negatif gitu, kayak alaisa kadalik, itu kan bukankah begitu gitu. Oh iya Mas, itu sebetulnya hal sama hamzah itu adalah berupa huruf bukan isim. Jadi gini, jadi ada watul istifham itu terbagi menjadi 2, ada yang berupa huruf istifham, ada juga yang berupa isim istifham. Hal sama hamzah ini termasuk huruf-huruf istifham. Jadi yang lainnya adalah berupa isim istifham seperti ma, man, aina, kam, mata, dan yang lainnya. Jadi yang berupa huruf itu hanya ada 2, itu hamzah istifham dan hal. Jadi gitu Mas, catatan Ibu mengenai adawatul istifham gitu. Mas Reza jelas nggak? Paham nggak? Kira-kira? Jelas Bu, insya Allah paham Bu. Ya, nanti kalau kurang jelas kita belajar sama-sama lagi ya, untuk supaya lebih paham. Kalau kurang jelas lagi nanti kita bisa tanyakan lagi sama Ustazah. Maafin ya Ibu ya, kalau ada Ibu salah ucap, Ibu salah kurang fasih gitu ya. Emang Ibu lagi belajar, sama-sama belajar ya Mas ya. Iya loh Bu. Siapa tahu nanti bisa ditayangin juga, bisa menambah pemahaman ke pemirsa. Mudah-mudahan bisa manfaat ya Mas ya. Amin Bu, amin. Terutama buat Ibu, Ibu kan biar sekalian belajar. Oke Bu.
Oh, berarti kalau gitu saya lanjut edit lagi ya, Bu. Oke, iya Mas. Pamit ya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.